Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dika di ID Review. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan dua buah smartphone. Sudah ketebak pasti ini smartphone apa? Yaitu smartphone dari Poco. Yang pertama ada Poco X3 Pro, yang kedua ada Poco F3. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan unboxing keduanya sekaligus. Saya akan unboxing terlebih dahulu smartphone Poco X3 Pro. Karena spesifikasi dan harga yang ditawarkan sangat menarik di harganya. Bukan berarti yang F3 tidak menarik, cuman value yang ditawarkan Poco X3 Pro lebih menarik dan mungkin akan lebih banyak peminatnya. Nah, di sini sudah ada smartphone-nya Poco X3 Pro. Xiaomi lagi-lagi bikin gebrakan yang luar biasa karena sebelumnya sudah merilis smartphone Redmi Note 10 Pro itu dengan refresh rate 120 Hz, layar Super AMOLED, baterai besar, dual speaker, kamera beresolusi tinggi 108 MP. Sekarang Xiaomi bikin ulang lagi melalui Poco untuk meramaikan pasar smartphone di kelas menengah. Tapi SoC yang digunakan di smartphone ini adalah SoC kelas atas atau bisa dibilang versi refresh dari Snapdragon 855. Nah, langsung saja kita unboxing smartphone Poco X3 Pro. Di sini bisa kita lihat terdapat spesifikasi yang sangat di-highlight oleh Poco. Pertama ada Qualcomm Snapdragon 860 dengan maksimum clock mencapai 2,9 GHz, layar berukuran 6,67 inch Full HD dengan Corning Gorilla Glass 6 dengan refresh rate-nya mencapai 120 Hz. Penyimpanannya di sini yang saya ambil adalah 6/128 GB. Ada varian lain yaitu 8 GB RAM dengan penyimpanan internal sebesar 256 GB. Penyimpanan yang digunakan sudah menggunakan UFS 3.1. Kemudian di sini ada baterai yang berkapasitas 5160 mAh. Di sini ada bacaannya Liquid Cool Technology 1.0 Plus. Mungkin ada liquid cooling agar smartphone ini tidak mengalami overheat di bagian baterainya. Di sini warna yang saya ambil adalah metal bronze. Seperti tadi saya bilang RAM 6 GB, internal 128 GB. Diproduksi oleh PT SAT Nusa Persada, berarti ini resmi karena di sini juga ada kami buatan Indonesia. Langsung saja kita unboxing smartphone-nya, apa saja yang ada dalam paket penjualan. Ya, yang pertama kita temukan adalah kartu ucapan terima kasih dari Country Director Xiaomi Indonesia, Alvin C. Seperti perangkat Redmi Note kemarin, kita juga dapat ucapan terima kasih, tapi yang ini dari Poco ya, karena Poco dan Xiaomi masih satu bendera. Kemudian ada box kuning dengan bacaan Poco. Kita coba lihat apa saja isinya dalam box ini. Yang pertama ada SIM card ejector, kemudian ada buku panduan penggunaan, yang ketiga ada kartu garansi dan lokasi service center di Indonesia. Terakhir ada casing. Di sini juga disertakan casing soft case karena dia lunak. Kemudian berlanjut ke bawahnya lagi ada smartphone-nya itu sendiri, yaitu Poco X3 Pro. Sama seperti pada box yang tadi, di sini di-highlight adalah Qualcomm Snapdragon 860, 120 Hz, 6,67 Full HD dual display dengan Corning Gorilla Glass 6. Penyimpanan yang digunakan UFS 3.1 storage, sudah dual speaker dan mendukung NFC ya. Yang terakhir di sini ada baterai berkapasitas 5000 mAh. Coba kita lihat lagi ke bawahnya ada apa lagi.
Di bagian terakhir ada adapter charger. Kalau dilihat dari adapter ini bisa terlihat ini ada max outputnya di 11 volt 3 ampere atau sekitar 33 watt ya. Dan yang terakhir ada kabel data USB to Type-C. Di sininya bagian dalamnya diberi aksen warna merah agak ke orange ini. Nah, itu saja yang ada dalam paket penjualan dalam box Poco X3 Pro. Kita kesampingkan dulu semuanya, kita coba hidupkan smartphone-nya. Sebelum kita hidupkan, kita buka dulu plastik pembungkusnya. Nah, ini adalah warna yang kita ambil tadi, yaitu metal bronze. Nah, kita hidupkan terlebih dahulu. Nah, di sini tombol powernya menjadi satu dengan fingerprint ya. Sebelum kita hidupkan, kita lihat dulu di bagian sisi kanan ada volume, ada tombol power, terus kemudian di bagian sisi bawah, nah di sini ada grill speaker, USB Type-C, dan di sini ada jack audio. Kembali ke sisi sebelah kiri, kita buka terlebih dahulu apakah dia menggunakan hybrid atau triple slot seperti Redmi Note 10 Pro. Di sini slot SIM-nya yang digunakan adalah hybrid ya. Jadi nggak bisa pakai dual SIM dan satu memori. Kita harus memilih menggunakan dual SIM tanpa memory card atau menggunakan satu SIM dengan memory card. Lanjut ke bagian atas. Nah, di sini ada lubang, ini ada lubang speaker karena tadi di spesifikasi yang di highlight dia memiliki dual speaker. Nah, di sini ada mikrofon dan infrared. Lanjut ke bagian belakang. Di sini ada 4 kamera. Nah, kamera utama ini beresolusi 48 megapiksel, 8 mega ultra wide, 2 mega depth sensor dan 2 meganya lagi makro. Lanjut ke bagian depan. Layar ini seluas 6,67 inch dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, ada satu punch hole display di sini, yaitu kamera yang disematkan sebesar 20 megapiksel. Kita hidupkan saja smartphone terlebih dahulu. Ya, ini adalah tampilan awal dari Poco X3 Pro. Bisa dilihat di sini tidak terlalu banyak bloatware ya. Atau mungkin karena saya menginstalnya tadi tidak terhubung dengan koneksi internet. Sekarang saya akan mencoba hubungan dulu ke WiFi. Nah, ini udah saya hubungkan dengan Google dan internet ya. Nah, spesifikasi yang dijual di sini yang sangat di highlight oleh Poco adalah Qualcomm Snapdragon 860. Mari kita buka aplikasi CPU-Z. Nah, di sini kelihatan kan bahwa yang terbaca pada smartphone ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Berarti secara arsitektur 860 ini masih sama karena 860 sendiri itu merupakan refresh dari Snapdragon 855 Plus. Hanya ada perbedaan pada maksimum capacity RAM ya kalau tidak salah itu. Nah, di sini ada AIDA 64, kita coba. Kita cek di CPU. Nah, di CPU AIDA 64 pun masih kebaca Snapdragon 855. Tuh. Berarti memang untuk aplikasinya sendiri belum mengenali
SoC Snapdragon 860 ini, karena ini merupakan SoC baru yang baru dirilis oleh Qualcomm. Tapi yang pasti ini tetap menggunakan 860, bukan 855 atau 855 plus ya. Ya, jika kita lihat dari performanya, SoC ini sangat kencang ya, memang karena smartphone ini menggunakan Snapdragon 860 yang notabene adalah Snapdragon 855 plus yang di refresh atau diberikan perbedaan pada maksimum capacity RAM. Nah, selain prosesornya yang cukup kencang, Poco X3 Pro juga menawarkan refresh rate yang sangat tinggi, yaitu 120 Hz dengan touch samplingnya 240 Hz. Kita coba pastikan. Nah, di sini rasio refresh rate-nya ada ya, 60 standar dan 120 Hz. Coba kita pakai 60 dulu, kita scroll. Nah, seperti ini. Sekarang kita ganti ke 120 Hz. Nah, efeknya akan lebih halus, transisinya lebih smooth karena dia menggunakan 120 Hz refresh rate. Nah, mungkin kita coba sekarang ke kamera. Kalau untuk kamera ini sepertinya downgrade malahan dibanding Poco X3 NFC, karena pada X3 NFC itu menggunakan resolusi 64 megapiksel, tapi di sini hanya diberi 48 megapiksel. Kita coba saja. Ini menggunakan resolusi standar. Kemudian kita coba ke 48 megapiksel. Nah, untuk hasilnya sendiri, menurut saya ini di dalam ruangan cukup baik, namun warna yang dihasilkan agak pucat ya di sini. Ya, mungkin sementara hanya itu. Nanti coba akan saya buatkan video review lengkapnya dari Poco X3 Pro. Baiklah teman-teman, itu tadi video unboxing dan kesan pertama saya dengan smartphone Poco X3 Pro, dimana pada smartphone ini memang memberikan beberapa upgrade yang cukup signifikan, tetapi ada beberapa bagian juga yang mengalami downgrade dibanding dengan Poco X3 NFC, seperti kameranya downgrade menjadi 48 megapiksel. Nah, untuk review lengkapnya mungkin nanti akan saya berikan video tersendiri. Untuk smartphone ini dibanderol dengan harga 3.500.000 untuk varian 6GB RAM dengan internal 128GB, dan untuk versi yang lebih tinggi itu ada RAM 8GB dengan internal 256GB, itu dibanderol dengan harga Rp3.999.000 atau sekitar 4 jutaan. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan informasi atau sharing ilmu teman-teman mengenai smartphone satu ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Apabila teman-teman tidak ingin ketinggalan video terbaru dari ID Review, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.